penelitian terdahulu. Kelihatannya sepele, tapi bagian ini sebenarnya menentukan arah dan posisi penelitian kita. Nah, di sini sudah hadir 3 taruna dengan pandangan yang berbeda. Yang pertama, taruna rasional yang fokus pada relevansi dan pemetaan. 2, taruna logis yang menekankan struktur berpikir yang sistematis. Yang ketiga, taruna argumentatif yang lebih kritis dan suka mencari celah penelitian baru. Baik, langsung aja kita mulai pertanyaan pertama. Menurut kalian, apa fungsi utama dari subbab penelitian terdahulu dalam penelitian kualitatif? Di sini menurut saya sendiri, fungsi utama dari penelitian terdahulu itu adalah sebagai pemetaan. Kita perlu tahu posisi penelitian kita di antara penelitian yang sudah ada. Jadi bukan hanya sekedar mengutip, tapi memahami hubungan antara penelitian yang sudah ada. Jadi bukan sekedar mengutip, tapi memahami hubungan antara penelitian terdahulu dengan fokus kita. Kita harus memilih penelitian yang benar-benar relevan dari sisi topik, teori maupun konteksnya. Misalnya, kalau penelitian kita tentang pengawalan staf kantor pertahanan dalam belajar daring, ya penelitian terdahulu yang kita pilih juga harus membahas pengamanan staf, bukan hanya sekedar pembelajaran daring secara umumnya. Intinya, lewat pemetaan ini kita bisa menunjukkan penelitian kita berdiri di mana dan bagaimana hubungan dengan penelitian sebelumnya. Saya setuju sama taruna nasional soal pentingnya pemetaan, tapi menurut saya penelitian terdahulu juga berfungsi membangun alur berpikir yang sistematis dengan menyusunnya secara kronologis dari yang paling awal sampai yang terbaru. Kita bisa melihat perkembangan gagasan tentang topik itu dari awal waktu ke waktu, atau bisa juga disusun secara tematis biar pembaca itu mengerti variasi teori dan pendekatannya. Kalau struktur rapi, pembaca nggak cuma tahu siapa yang udah meneliti apa, tapi juga bisa ngikutin jalan pikir kita dari awal sampai akhir. Jadi pembaca tuh nggak bingung dan bisa melihat keterkaitan antar peneliti terdahulu. Benar, tadi dulu Mas banget terlalu pasif. Tulis Karena tadi itu saya berita implementasi buat penelitian kita. Menurut saya penelitian terdahulu seharusnya jadi tempat kita berpikir kritis. Kita bukan cuma menyusun hasil penelitian orang, tapi juga menganalisis apa yang sudah dibahas, apa yang belum, dan apa yang masih bisa dikembangkan. Contohnya, kalau ada penelitian cuma pakai informan dari satu lokasi, kita bisa bilang penelitian ini bagus, tapi masih terbatas secara konteks. Nah, dari situ kita bisa menemukan celah penelitian yang valid. Kayak subbab ini wajib bilang mereka udah teliti A, tapi belum teliti X. Jadi kita bisa mikir, wah penelitian gue fokus ke X nih. Tanpa celah, penelitian kita nggak ada absensinya. Wah, menarik banget. Jadi kita punya 3 pandangan nih. Taruna rasional dengan pemetaan ilmiah, taruna logis dengan alur berpikir sistematis, dan taruna argumentatif dengan analisis kritis serta pencarian celah penelitian. Sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua. Gimana cara menyusun bagian penelitian terdahulu supaya nggak cuma jadi daftar kutipan yang membosankan? Jadi gini loh, secara praktis kita tuh nggak boleh cuma meringkas satu persatu penelitian yang sudah kita temukan. Kuncinya ada di sintesis. Artinya kita harus bandingkan dan kontraskan temuan-temuan dari beberapa penelitian itu sekaligus. Misalnya ini, penelitian A menemui kalau pengalaman staf itu dipengaruhi motivasi dari dalam, tapi penelitian B justru menemui interaksi sama aparatur itu faktor utamanya. Dengan begini, kita menunjukkan kalau ada beragam temuan dan kita nggak cuma sekedar copy paste kutipan, tapi benar-benar paham inti dari yang penelitian ini. Ya, setuju banget sih soal sintesis, tapi struktur itu tetap jadi master kunci setelah kita
Jadi meskipun fokusnya sama, kita bisa tunjukin pendekatannya beda-beda. Ini bikin alur tulisan jadi rapi dan gampang banget diikutin sama pembaca. Pembaca tuh jadi nggak bingung karena tabrak-tabrakan sama kutipannya. Pendekatan kalian itu masih kurang. Untuk menghindari daftar kutipan, kita tuh harus berani mengkritik, jangan cuma membanding-bandingin temuan. Tapi coba pertanyakan temuan atau metodologi yang masih mereka pakai. Misalnya penelitian C masih etnografi, tapi cuma melibatkan 3 informan di satu desa. Ini kan jadi pertanyaan soal generalisasi temuan. Makanya penelitian saya nanti bakal melibatkan partisipan lebih banyak di berbagai kantor pertanahan biar perspektifnya lebih luas. Ini bikin kita nggak cuma terima aja, tapi kita jadikan peneliti mereka dasar untuk bikin penelitian kita lebih kuat. Oke, keren banget 3 pendekatan yang saling melengkapi, sintetis, struktur, dan kritik. Sekarang sebelum kita tutup, saya minta masing-masing kasih pesan singkat buat taruna lain yang lagi nyusun bagian penelitian terdahulu. Kalau dari saya sih tetap fokus pada pemetaan dan relevansi. Gak perlu banyak referensi, yang penting paham dan benar-benar nyambung dengan topik penelitian kita. Kalau saya sih mulai dari kerangka berpikir. Kalau alur di kepala udah jelas, nulis dan jadi lebih gampang dan hasilnya juga rapi. Jadi sebelum nulis tuh nentuin alur dulu, logis yang mau dibangun, kayak mau nyusun kronologis atau sistematis. Kalau kerangka udah jelas, baru deh nyusun. Mulai nulis itu bikin tulisan kita jadi nggak nyasar. Kalau saya jadilah peneliti yang kritis, jangan cuma baca kutipan. Baca buat nemuin kekurangan, keterbatasan, atau hal yang belum kejawab dari penelitian mereka. Setiap kali baca penelitian orang, tanya aja ke diri sendiri apa yang belum mereka bahas. Di mana posisi penelitian saya? Jawaban dari pertanyaan itu adalah alasan kenapa penelitian itu penting. Terima kasih untuk taruna rasional, taruna logis, dan taruna argumentatif atas pandangan yang tajam dan menarik. Dari debat ini kita bisa simpulkan bahwa menyusun penelitian terdahulu bukan cuma formalitas, tapi proses berpikir ilmiah yang butuh pemetaan, logika, dan keberanian berpikir kritis. Semoga diskusi ini bisa jadi tambahan wawasan dan semangat buat kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum.